saya diminta untuk memberi kesaksian gitu ya. Testimoni. Testimoni. Selamat sore, Selamat sore. Bapak Direktur Utama Pos Indonesia, Bapak Faisal Rohmat Jumadi. Betul ya? Ya, betul. Kami dari Mastel TV sungguh luar biasa sore hari ini bisa berjumpa dengan Bapak di tengah kesibukan yang ada. Tapi selalu mengingatkan kami bahwa Pos Indonesia itu adalah anggota Mastel yang sangat mensupport. Sehingga merupakan tanggung jawab kami untuk mengetahui seperti apa Pos Indonesia, dan ini akan didistribusikan kepada semua anggota Mastel, asosiasi-asosiasi, perusahaan-perusahaan telematika di Indonesia dan dunia, termasuk para pakar yang ada di Mastel yang jumlahnya ratusan itu. Nah, oleh karena itu kami tertarik sekali. Pasti sama yang dialami oleh telematika company lainnya atau telco lainnya, disruption itu pasti terjadi. Nah, oleh karena itu kami ingin mengetahui langsung dari Bapak, bagaimana Pos Indonesia dapat melakukan surfing terhadap situasi yang sedemikian beratnya tantangan itu. Persilakan Pak, profil dan lain-lain untuk Pos Indonesia. Baik, terima kasih. Jadi selamat sore untuk teman-teman Mastel semuanya. Jadi hari ini saya diminta untuk memberi kesaksian gitu ya. Testimoni tentang perubahan yang terjadi di Pos Indonesia. Jadi memang sudah lama ya sebetulnya Pos Indonesia ini bisnis utamanya terdisrupsi gitu ya. Tergantikan lah oleh berbagai teknologi baru, terutama teknologi informasi, digitalisasi gitu ya. Sehingga bisnis utamanya itu sudah hampir habis hari ini gitu ya. Yang semula fokus kita itu di surat ya. Surat, pengiriman surat, dokumen yang hari ini sudah hampir tidak ada. Maka Pos Indonesia sebenarnya sudah melakukan berbagai transformasi. Jadi geser ya, semula surat, dokumen, sekarang kemudian waktu itu bergeser ke parcel begitu ya. Ya, bergeser ke parcel. Jadi karena sekarang paket. Kemudian bergeser lagi ke logistik. Sehingga di 3-4 tahun terakhir ini memang kita fokus ya melakukan reinventing bisnis gitu ya. Jadi kita geser ke logistik karena logistik ini market size-nya jauh lebih besar dari market size parcel. Biasanya kita menyebutnya kategorinya CEP, Courier Express Parcel itu. Di dalamnya ada surat dan dokumen, tapi itu surat dan dokumen sudah hampir kecil sekali ya. Nah itu market size-nya hanya 1/10 dari logistik gitu ya. Bahkan kurang dari 1/10. Maka karena market size-nya logistik ini sangat besar, maka kita berusaha geser ke yang size-nya besar sehingga bisnisnya bisa tumbuh. Itu jadi alasan utama kita harus survive, geser portofolio bisnisnya kita geser. Nah, sejak tahun 2023 sudah mulai memperlihatkan pergeseran itu sudah mulai nampak ya, karena sekarang kontributor terbesar Pos Indonesia itu bisnisnya logistik. Kemudian yang kedua Courier Express Parcel. Yang ketiga baru jasa keuangan. Jadi Pos Indonesia ini punya jasa keuangan bukan bisnis baru, ini sebenarnya bisnis legacy juga. Karena dulu namanya wesel ya, pengiriman uang gitu. Pelosok-pelosok di mana pun. Nah sekarang dengan era digital ya kita beralih ke, karena hari ini financial service itu hampir semuanya berbasis digital gitu. Nah, walaupun fisikal masih diperlukan, interaksi fisik masih diperlukan, tapi itu sudah berkurang banyak gitu ya. Makanya Pos Indonesia juga bergeser juga mulai melakukan digitalisasi untuk jasa keuangan gitu ya. Dengan menawarkan channel digital, kita kasih nama Pospay gitu. Dan Pospay pun berkembang karena dulu itu hanya pembayaran, sekarang kita punya layanan jasa keuangan yang cukup lengkap ya. Kita singkat PIJIS ya. Mulai dari payment,
investment, kredit, insurance dan saving. Jadi sudah satu ekosistem jasa keuangan gitu ya. Iya. Nah, itu sekarang, tapi itu masih kontributor ketiga gitu ya. Kontributor keempat adalah property service. Memang network pos ini sangat besar sekali ya, ada di 4.000, lebih dari 4.800 titik gitu. Dan itu juga legacy. Betul, itu legacy juga. Iya. Dan banyak sekarang properti kita yang idle gitu. Karena lokasinya yang dulu di tengah-tengah residential area, sekarang residential area itu berubah jadi commercial area, jadi trading area, jadi pusat-pusat perkantoran, bisnis. Sehingga tidak banyak kunjungan. Akhirnya kosong gitu ya. Akhirnya banyak yang idle. Nah, lokasi-lokasi yang idle itu kita leverage, kita kerjasamakan dengan berbagai pihak gitu. Sehingga akhirnya sekarang menjadi portofolio baru gitu. Properti. Itulah 4 portofolio core bisnis kita plus 1 portofolio kita masuk ke pendidikan gitu ya. Kenapa? Karena hari ini tidak ada satu universitas atau perguruan tinggi yang khusus di bidang logistik. Jadi Pos Indonesia akhirnya membuat ULBI ya, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Jadi ini adalah kita menyebutnya sebagai pusat pengembangan kompetensi logistik. Jadi satu-satunya universitas logistik di Indonesia. Jadi semuanya kalau mau belajar logistik ya di sini tempatnya gitu ya. Nah, kira-kira jadi itulah 5 portofolio bisnis, dan universitas penting karena di dunia logistik itu mesin utamanya manusia. Jadi bukan alat gitu. Alat itu hanya pendukung saja gitu. Tapi justru kekuatan utamanya adalah di kompetensi orang. Gitu. Dan ini melalui transformasi ya. Betul, melalui transformasi. Saya mendapati bahwa ada 7 aspek transformasi yang saat ini barangkali di pos itu sedang gencar-gencarnya. Kira-kira bisa itu disiarkan kepada kita. Jadi itu tadi yang saya sebut sebagai transformasi bisnis. Jadi pergeseran dari portofolio yang tradisional ke portofolio lain gitu, pengembangan usaha lah gitu, sehingga kita survive. Tapi transformasi bisnis ini nggak cukup. Ini harus diikuti oleh transformasi yang lain. 6 transformasi yang lain. Jadi transformasi bisnis memang sebagai panglimanya gitu. Kemudian diikuti dengan transformasi proses and product gitu. Proses, product and channel, teknologi, organisasi, manusia, people, culture. Nah, jadilah 7 ya. Jadi ada transformasi bisnis, transformasi proses, transformasi product and channel, transformasi teknologi, transformasi organisasi, transformasi people, and transformasi culture. Jadi yang 6 juga harus mengikuti, karena perubahan transformasi bisnis itu tidak berdiri sendiri. Prosesnya juga bikin bisnis proses baru. Teknologi pendukungnya harus disiapkan, organisasinya harus fit, kompetensi orangnya juga harus berubah, dan seterusnya gitu. Jadi makanya 7 transformasi ini bukan serial transformation, tapi parallel transformation mengikuti perubahan di bisnis. Perubahan di adanya portofolio baru tadi. Saya rasa demikian. Saya lihat ini akhirnya menuju ke logistik ya. Nah, bagaimana posisi kita ini di indeks logistik indeks di ASEAN saja dulu lah. Jadi memang kalau indeks logistik Indonesia ini memang ya kalau di dunia ini masih jauh lah ya, masih urutan mungkin 30-an lah gitu. Jadi masih banyak, karena logistik ini kan luas ya. Logistik ini ada 3 kan. Ada regulasi atau ada regulasinya. Kemudian ada infrastruktur yang mempengaruhi indeks ini. Kemudian yang ketiga baru service provider atau yang melayani gitu ya. Aspek regulasi penting. Ini regulasi yang punya pemerintah begitu ya. Bagaimana kemudahan investasi di sini, bagaimana kemudahan kapal bersandar, lisensi penyelenggaraan dan seterusnya. Ini regulasi, perpajakan dan seterusnya gitu ya. Kemudahan ekspor impor, satu data, itu menyangkut regulasi banyak pihak ini. Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, di situ ada bea cukai, imigrasi, kemudian Kementerian Kominfo, macam-macam ini kementerian. Berarti itu jadi prodi tersendiri ya di
Universitas Logistik. Ya harus tahu, harus belajar Iya. regulasi gitu ya. Yang kedua infrastruktur. Logistik itu melibatkan transportasi darat, laut, udara kan Iya. gitu ya. Ada bandara, ada pelabuhan, ada tol, ada darat, kawasan industri. Nah itu infrastruktur. Nah ini juga mempengaruhi indeks. Baru yang terakhir ini service provider ya. Ada penyelenggara jasa transport, Iya. penyelenggara warehouse, penyelenggara bongkar muat, Iya. dan seterusnya ini baru penyelenggara. Jadi sebetulnya kalau mau indeks kita membaik Indonesia ini bukan tanggung jawab, Jawabnya pos. tidak hanya tanggung jawab penyelenggara. Berarti Ya. sudah ekosistem. Ini. Ekosistem. Jadi ekosistem harus dibentuk Betul. dengan pola seperti itu, dan apakah kemudian indeks ini akan menjadi satu isu yang akhirnya akan menggerakkan di ekosistem itu? Iya, jadi indeks ini sebetulnya indeks logistik itu kalau semakin indeks kita semakin baik, itu otomatis ongkos logistik akan semakin turun. Nah, kalau ongkos logistik semakin turun, maka harga barang yang diproduksi oleh Indonesia akan semakin kompetitif. Ya kan? Iya. Sebenarnya targetnya itu. Jadi logistik ini kan sebetulnya enablers ya. Dia bukan main business, Iya. tapi dia enablers dari ekonomi. Menyokong nih. Menunjang Iya. pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan cara apa? Kalau ongkos logistiknya turun, barang yang diproduksi, pengirimannya semakin murah kan. Karena logistik ini bukan hanya domestik, tidak ada logistik itu domestik. Logistik pasti melibatkan internasional, ekspor, impor, Iya, betul. perpindahan barang dari timur ke barat, barat ke timur, dari luar negeri ke Indonesia dan sebaliknya, sehingga ini sangat mempengaruhi. Hari ini komponen logistik di dalam suatu produksi barang itu sekitar 14% gitu. Sementara negara-negara maju 6-8%. Sudah berarti lebih efisien. Mereka lebih efisien sehingga barang lebih kompetitif. Berarti ini Pak, saya ingin tanya juga ini. Ya. Itu pengaruh ke PDB sampai 24% atau 23,6% itu dulu. Sekarang kira-kira sudah. Sekarang 14%. Berarti sudah ini ya. Sudah membaik ya. Jadi proses ekosistem yang telah terbentuk, Ya. dan ini kan tidak alamiah ya. Ya. Ini melalui suatu bentuk kerjasama yang erat dan saling menginformasikan. Ya, itu kan 10 tahun yang lalu 24%. Terus di era Pak Jokowi harus diakui kan gitu. Iya. Banyak membangun pelabuhan. Iya, betul. Jalan tol, tol, infrastruktur jalan, pelabuhan, bandara dibangun di mana-mana sehingga konektivitas semakin baik gitu ya. Kemudian kapal, kecepatan kapal bersandar. Kemudian kebijakan tentang tol laut itu. Ya, tol laut, dwelling time. Iya. Kemudian itu satu hal. Hal yang lain, pembangunan kawasan industri di luar Jawa, karena logistik Indonesia khususnya domestik itu tinggi karena pergerakan barang dari barat ke timur penuh, dari timur ke barat kosong. Iya. Sehingga ongkos PP-nya itu ditanggung semua oleh pengirim kan gitu. Nah, gitu. Nah, sehingga masih mahal. Coba kalau dengan nanti dimulai ya, sudah dimulai banyak kawasan industri dibangun di Sulawesi, di Kalimantan, di Papua, di Ambon, di NTT dan sebagainya, itu menyebabkan di sana ada produksi. Sehingga kapal berangkat ke sana penuh, ya paling enggak setengah penuh kembali. Itu sudah menurunkan ongkos logistik. Ya karena kan sama lah di telco, kalau utilitasnya meningkat, okupansi meningkat, kosnya turun. Nah, itu yang suka yang suka mau dicari keseimbangan itu. Ya itu makanya jadi tadi ya penurunan ongkos logistik dia akan ya dari 24% menjadi 14% PDB, ini sudah penurunan 10%. Tapi itu tadi Indonesia kan tidak sendirian. Memang kita sudah terjadi kemajuan. Negara lain juga membuat kemajuan juga yang lebih pesat lagi ya, sehingga berat. Nah, sehingga indeks kita relatif terhadap negara lain seolah-olah tidak banyak berubah, karena negara lain juga berusaha sama berlomba-lomba menurunkan ongkos logistik. Nah, saya rasa ini tantangan buat kita. Jadi dan memang tidak mudah ya, dengan negara kepulauan yang satu negara kepulauan. Kemudian yang kedua distribusi penduduk yang tidak merata. Yang ketiga pusat produksi juga tidak merata. Nah, ini juga menyebabkan. Jadi ini saya rasa ini memang kerja bangsa lah ya, kerja nasional itu. Jadi tidak, kami di Pos Indonesia hanya salah satu dari ekosistem itu. Sementara itu ya LPU ada ribuan loh yang mesti dipenuhi.
hampir ya 2.300 LPU yang harus dijangkau. Cabang pembantu. Iya, cabang pembantu. Dan ini bagaimana di dalam kaitan terhadap perubahan-perubahan yang sedang terjadi, sementara ini merupakan suatu kewajiban. Ya begini, jadi ada kan gini ya, Indonesia ini kan terjadi pemekaran pemerintah. Iya. Dulu Iya. semua kecamatan ada presence-nya Pos Indonesia atau ada kantor cabang pembantu pasti ada. Iya. Dengan pemekaran provinsi, Pemda otomatis mekar kecamatannya sehingga sehari ini dari 7.200 kecamatan kami baru ada di sekitar 4.800 lah. Iya. Jadi seolah-olah coverage-nya tidak semua kecamatan, padahal coverage-nya sebetulnya tetap aja seluruh Indonesia. Hanya karena pemekaran terfragmentasi seolah-olah kita tidak ada di sana. Iya. Namun karena memang targetnya pemerintah ini harus di setiap kecamatan harus ada kantor pos lah ya, harus ada presence, maka pemerintah memberikan bantuan operasi di pemekaran kecamatan yang mekar, yang ada di terdepan, terjauh, terluar. Nah itu akhirnya dibantu oleh pemerintah karena memang itu secara komersial tidak menguntungkan. Iya, betul. Nah, namun ya ini setiap tahun ada jadi begitu nanti kantor cabang pembantu itu untung, maka itu oleh pemerintah tidak dibantu lagi. Iya. Maka dipindahkanlah terus kantor cabang pembantu sehingga hampir setiap tahun terjadi sekitar hampir 400 perubahan kantor cabang. Jadi ada kantor cabang yang diserahkan ke pos karena sudah untung, ada yang dibuka baru yang belum untung. Iya. Nah, sehingga mudah-mudahan dalam 5 tahun ke depan setiap kecamatan ada kantor cabang pembantu di sana. Iya. Diharapkan seperti itu sehingga masyarakat bisa terlayani kebutuhannya. Karena hari ini ya kebutuhan masyarakat belanja online, nah itu harus ada yang ngirim kan. Jadi nggak boleh ada masyarakat di satu daerah belanja tapi nggak bisa diantar, nggak boleh. Harus semuanya bisa terlayani kan itu. Karena itu adalah bagian dari hak masyarakat untuk mendapatkan layanan pengiriman barang. Di Mastel kan ada DPH, ada 12 DPH. E-commerce itu termasuk salah satu DPH yang ada hubungannya dengan Mastel. Dan di mana upaya untuk masalah regulasi walaupun itu ada terdiri dari beberapa departemen. Tapi kemudian itu memang menjadi isu yang sangat menarik bagi Mastel untuk mempersiapkan bila memang ada regulasi-regulasi yang perlu diperjuangkan. Nah, e-commerce ini ada hubungan juga tentunya dengan logistik. Ya, sehingga tadi ada LPU itu saya kira nyambung. Nah, ini ada lagi ini saya lihat pos bukan hanya di situ kalau saya lihat saya pelajari tentang USO ini loh Pak. Inisial public service atau itu LPU itu kan LPU itu singkatan dari layanan USO itu LPU itu. Iya, jadi USO ada hubungan itu ya. Ada. Inisial itu ya. Iya, jadi Universal Service Obligation. Iya. Jadi pelayanan publik itu yang harus harus ada di suatu daerah. Iya. Jadi kalau Pos Indonesia memang kalau di penyelenggara telekomunikasi ada kewajiban USO disisihkan 3T terutama itu. Revenue-nya disisihkan untuk biaya USO. Biaya USO-nya itu nanti dikelola oleh Bakti kan gitu ya. Tapi kalau di penyelenggara pos tidak ada. Tidak ada. Yang ada biaya BHP biaya penyelenggara ya. Ada biaya penyelenggaraan yang harus dibayarkan, tapi tidak ada USO. Nah, karena tadi USO-nya oleh pemerintah diserahkan atau dilaksanakan oleh pos. Nah, jadi pos itu jadi gini, ada lebih dari 700 lisensi penyelenggaraannya dikeluarkan oleh Kominfo. Namanya penyelenggara jasa pos. Jadi penyelenggara jasa pos itu bukan hanya Pos Indonesia. Ada lebih dari 700. Sudah 700 ya. 700 lebih. Gitu. Namun pemerintah harus menunjuk satu operator yang disebut dengan designated operator sebagai perwakilan di setiap negara. Jadi karena Pos Indonesia kan tergabung di UPU kan, Universal Post Union. Anggotanya 192 negara. Nah, setiap negara harus menunjuk DO, designated operator. Nah, Pos Indonesia ditunjuk oleh pemerintah sebagai DO mewakili Indonesia. Nah,
salah satu kewajiban DO tadi menyelenggarakan postal service di seluruh Indonesia. Jadi kalau ada misalkan kiriman parcel dari Jerman ke Indonesia lah di satu pelosok desa atau hutan gitu yang ada manusia di sana, itu harus kewajibannya pos ngantar sampai titik itu. Iya. Itulah yang disebut dengan disinilah sebetulnya maka pemerintah harus menyediakan USO tadi. Nah, karena tidak semua daerah commercially viable gitu ya. Ya. Atau commercially visible, maka pemerintah menunjuk Pos Indonesia. Nah, karena Pos Indonesia juga ada daerah-daerah tidak komersial, maka pemerintah memberikan bantuan operasi untuk daerah-daerah yang USO tadi, yang secara komersial tidak visible. Begitu. Jadi tidak dikelola seperti bakti. Ya. Jadi khusus di postal service tidak ada Kominfo tidak menunjuk atau membentuk suatu badan sendiri seperti bakti, tapi yang ditunjuk oleh pos ya kira-kira. Ya. Nah sekarang begini, ini kan kita berbicara soal Indonesia Emas 2045, sehingga bagaimanapun juga seluruh aspek itu faktor digital dan mungkin juga result to ekonomi digital. Nah bagaimana pos menyikapi untuk berada di jalur itu? Karena bagaimanapun juga akhirnya kita bisa melihat bahwa digital network itu juga menopang hal ini. Nah itu ada hubungan dengan Indonesia Emas 2045, bagaimana pos melihat? Ya jadi saya rasa kalau disebut digitalisasi ini tidak bisa dihindari gitu ya. Hari ini perusahaan yang tidak mendigitalkan sistemnya, tidak mendigitalkan prosesnya, tidak mendigitalkan channelnya agar lebih mudah diakses oleh masyarakat, ya pasti tidak akan bisa survive gitu ya. Karena biayanya mahal. Kalau biayanya mahal, kalau fisikal kan biayanya mahal. Kalau biayanya mahal tidak bisa kompetitif. Jadi saya pikir termasuk apakah itu postal service atau logistik service, itu dua-duanya harus melakukan digitalisasi. Nah, untuk Pos Indonesia sama seperti saya bilang tadi bahwa kita akan fokus terus di sektor logistik, dan logistik ini backbone ekonomi Indonesia. Sehingga kalau mau dengan dicanangkan oleh Presiden tumbuh 8% tiap tahun gitu ya, agar di 2045 nanti kita jadi negara maju, syaratnya tumbuh rata-rata 8%. Rata-rata 8% itu nggak mudah kan? Nah, untuk tumbuh 8% ya kita harus mampu barang-barang yang diproduksi Indonesia harus kompetitif, itu harus bisa diekspor dengan harga yang kompetitif. Nah, itulah salah satunya kunci logistik. Nah, digitalisasi ini bagian dari cost efficiency, cost leadership, cost efficiency, sehingga dengan digitalisasi diharapkan ya sektor logistik ini juga dioperasikan secara jauh lebih efisien. Satu. Yang kedua, dengan digitalisasi memudahkan kolaborasi. Jadi tidak mungkin di logistik itu mengerjakan sendiri semua, karena terlalu besar. Misal Pos Indonesia nggak punya truk sendiri, nggak punya pesawat sendiri, nggak punya kapal sendiri, nggak punya peralatan bongkar muat sendiri, nggak bisa. Kita kalau mau menyediakan semua sendiri end to end terlalu mahal. Maka kita perlukan kolaborasi. Nah, cara kolaborasi yang paling gampang ya dengan platform digital. Nah, sehingga makanya di dalam dunia logistik kita istilahnya berkompetisi dan berkolaborasi. Betul. Ketika mencari peluang memenangkan kompetisi, mengambil customer itu berkompetisi. Tapi begitu dapat customer, cara kita mengerjakan, mendeliver service kita ke customer harus berkolaborasi dengan semua pihak, dengan semua pemilik infrastruktur tadi yang saya sebut. Mengenai logistik platform yang ada di Pos Indonesia, apakah itu sudah mulai dilaksanakan, sudah masuk di dalam? Ya sudah, sebenarnya ini sudah kita rintis 2 tahun yang lalu. Kita namanya GLID, Global Logistic Indonesia Platform. Nah, itu adalah nama yang diberikan oleh Pak Menteri terhadap platform logistik BUMN. Sebetulnya platform logistik ini awalnya dari BUMN untuk BUMN oleh BUMN lah gitu, karena BUMN tuh punya banyak sekali anak cucu perusahaan di bidang logistik, ada 37 yang semuanya punya infrastruktur yang berbeda-beda. Sebetulnya ini kalau dirangkai
diintegrasikan, dikolaborasikan, disinergikan, ini jadi kekuatan yang besar gitu. Nah, yang selama ini belum pernah dilakukan. Dari 2 tahun yang lalu Pak Menteri sudah menugaskan Pos Indonesia menjadi leading di sektor untuk mengintegrasikan dan mengkolaborasikan, mensinergikan semua infrastruktur milik BUMN. Yang digunakan semuanya untuk melayani BUMN sendiri. Jadi dari BUMN untuk BUMN oleh BUMN. Jadi ekosistem ini ternyata ada 2 ya kalau dilihat. Selain ekosistem yang terbentuk, terutama yang ditekankan pada BUMN itu, kemudian yang kedua secara umum tentunya dengan berbagai pihak, dalam negeri dan luar negeri, dengan seluruh penunjang itu. Betul. Nah ini yang terakhir ini tentang BUMN logistik ini seperti apa sih Pak? Ya saat ini baru ini ya, jadi tahapannya memang klaster BUMN ini baru bentuk PMO ya, Project Management Office, karena kita sedang tugasnya mengintegrasikan data pertama kan, paling enggak semua barang yang dikirim end to end itu bisa terlacak gitu. Mau domestik baik maupun internasional itu sudah utama. Yang kedua nanti tahapan berikutnya adalah yang pertama integration, yang kedua kita sebutnya operatorship. Ya, jadi kita punya service bersama gitu ya, tanpa infrastrukturnya tidak perlu di-inbrand lah gitu ya. Tidak perlu dipindah-pindah, tidak perlu, tapi bisa dimanfaatkan bersama. Yang baru yang tahap terakhir nanti namanya ownership. Nah baru itu tahapan corporate action gitu ya. Ada entah merger, entah akuisisi, tahap 3. Jadi tahap sekarang, tahap 1 integrasi dan sinergi, tahap 2 operatorship, tahap ketiga baru ownership. Ini roadmap logistik yang kita buat, yang sudah dimasukkan di RJBP Kementerian BUMN 10 tahun ke depan. Kira-kira seperti itu secara garis besar. Saya sudah mulai menangkap ya. Dan setidaknya dari tracking yang saya lakukan, pos ini sudah mulai bersinar, terutama profit margin yang semakin meningkat. Artinya kan begini, ini kan tantangannya berat. Kita ketahui disruption tuh sepertinya tidak menarik, tapi ternyata ada open challenging sebenarnya. Dan tadi yang sudah dibicarakan, sehingga dengan demikian dapat saya katakan bahwa Pos Indonesia sudah berada di track dunia digital yang memang akan siap untuk menuju ke Indonesia Emas 2045. Saya kira bisa demikian Pak. Last statementnya gimana? Kita bilang last punch lah. Last punch ya. Last punch saya pikir sebagai bagian dari Pos Indonesia adalah bagian dari BUMN. Di BUMN itu ada penugasan dan ada komersial. Kita ada di dua-duanya gitu ya. Sehingga dua peran ini harus dikerjakan dengan baik gitu, dengan seimbang. Ketika ada penugasan ya harus diselesaikan dengan baik, tetapi harus untung, tidak boleh penugasan rugi. Commercially kita harus kompetisi, purely competition gitu, harus menang gitu. Jadi kata kuncinya adalah saya selalu bilang kita harus menang tapi untung. Soalnya kalau menang rugi juga nggak ada gunanya gitu. Jadi itu saya rasa last punch sebagai BUMN kita punya 2 misi besar, yaitu harus sanggup berkompetisi dan menang, tapi di lain pihak ada penugasan harus dijalankan sebagai bagian dari misi pemerintah. 2 pekerjaan besar ini harus dijalankan secara seimbang dan tetap membuat perusahaan ini sehat. Saya pikir itu memang misi yang agak berbeda dengan perusahaan swasta begitu ya, yang tidak ada di posisi penugasan tadi. Saya rasa demikian. Terima kasih. Saya mau menyampaikan dulu ini kepada sebagai pemirsa ya. Demikianlah podcast Masel TV dengan dirut Posindo. Bapak Faisal, bahwa sekarang nyata benar bahwa Pos Indonesia sudah masuk di dalam pencapaian sukses dalam keseimbangan dengan penugasan di aspek komersil, tetapi juga mendukung segala kebijakan pemerintah yang ditugaskan kepada Posindo. Terima kasih. Selamat sukses ya Pak. Baik.